Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kesempatan kali ini kita akan bahas tentang lanjutan ya dari kemarin. Tema yang fenomenal. Iya, yang tema yang masih hangat ya. Masih hangat. Jadi ceritanya ini Jokowi dan Prabowo sudah ketemu di MRT Pada tanggal 15 Juli 2019. Masalahnya apa Kang Ali? Kan sudah ketemu. Katanya kemarin pingin ketemu, sekarang sudah ketemu. Sudah mengucapkan selamat juga. Sudah ucapan selamat juga. Ya kan? Pak Jokowi juga sudah menerima ucapan selamat itu. Betul sekali. Gimana? Tapi sebelum kita melanjut ke sebuah masalah, tapi kan kita apresiasi dulu lah. Oke. Pertemuan dua tokoh besar ini yang sebagaimana telah Kang Jihan sampaikan, butuh tokoh atau sosok besar untuk menyatukan bangsa yang sedang carut marut ini. Ya, betul. Dan ternyata alhamdulillah vlog kita kemarin diijabah oleh Allah. Kedua tokoh yang menjadi ikon masing-masing ini sudah bertemu. Artinya bangsa kita sudah diberi satu titik cerah untuk menuju kepada cahaya. Setidaknya agak sejuk lah ya. Nggak Tapi kemarin ya. oke. Di samping itu ada efek yang menarik. Ternyata ada sebuah kelompok atau personal Oknum melihat ini tidak suka. Tuh, maksudnya ada orang berdamai, ketemu damai yang ada adalah 03 Persatuan Indonesia terus nggak suka. Ada yang tidak suka. Wah ini ya, kenapa ini kira-kira nggak suka? Dan lucunya, padahal orang ini atau kelompok ini dulu sangat mendukung sekali, sangat cinta mati katakanlah kepada salah satu paslon. Bapak itu. Tapi melihat Bapak ini bergabung dengan Bapak ini, kemudian Bukan bergabung, bertemu. maksudnya bertemu, bertatap muka. Ya ini kan sebagai simbol perdamaian kan. Apalagi kalau kita membaca latar belakangnya, ini diinisiasi oleh orang-orang yang berada di belakang dua kelompok ini. Berarti kan niatnya sangat baik sekali gitu. Tapi ada kelompok atau oknum yang bahkan mencibir, artinya menolak, tidak setuju dengan pertemuan yang kedua tokoh besar ini lakukan. Padahal sebelum bertemu itu kan kelihatan mereka berdua kayak seperti sulit sekali bertemu ya. Iya betul sekali, kayak seakan-akan tidak mungkin. Iya. Dan Ya, beberapa karena asumsi kasus dan beberapa asumsi dari kita Tidak akan mungkin bertemu. Dan harapan kita juga kan kapan ketemunya dua orang Betul ini? sekali. Gitu. Dan sekarang akhirnya pada tanggal 15 Juli 2019 mereka sudah bertemu dua-duanya. Berarti ini sangat bagus sekali karena mereka sudah bertemu. Tetapi menjadi pertanyaan tadi yang jadi Kang Alim, kok masih ada yang tidak mau atau tidak suka dengan pertemuan ini? Berarti kira-kira alasannya apa kira-kira, atau mungkin analisanya seperti apa Kang Alim? Kalau analisa saya, yang pertama, orang ini dari awal memang tidak ingin melihat negara kita kondusif. Jadi memang nggak pengen bersatu. Tidak pengen sama sekali. Sudah jelas latar belakang dua orang ini ya, yang pada waktu itu calon presiden itu kan dua-duanya nasionalis. Tapi satu nasionalis ini ada yang menunggang, ada Di yang belakangnya beliau ya. dan penunggang itu anti nasionalisme. Untuk bercermin dengan itu, ada nggak dulu cerita zaman Nabi atau zaman sahabat yang hampir sama dengan kejadian saat ini? Mirip-mirip. Ada Iya. mirip kira-kira. Kalau dalam bahasa apa namanya itu namanya ruptur epistemik, ada retakan epistemik ya. Dulu zamannya Sayyidina Ali pernah konflik dengan Sayyidina Muawiyah. Ini dua tokoh besar pada waktu itu. Dua tokoh besar ini konflik dan hingga ada pertumpahan darah. Tapi kemudian setelah berdarah-darah ini ada upaya untuk tahkim, arbitrase, menginginkan dua pihak ini berdamai. Bahasa hitsnya rekonsiliasi gitu ya. Betul sekali, kalau kita tarik dengan ke bahasa sekarang, mereka melakukan rekonsiliasi dengan
pada waktu itu dengan menusukkan Al-Quran. Nah, kemudian di sini ada pihak yang tidak suka. Pihak yang tidak suka inilah kemudian dia keluar dari kedua kelompok ini, dan kalau dulu dia disebut sebagai Khawarij. Jadi kalau kita lihat dari sejarah Rasul itu bahwa ini kubunya pasukannya Ali, ini kubu pasukannya Muawiyah ya. Betul sekali. Nah kemudian ketika mereka mencoba untuk rekonsiliasi, ada pihak yang tidak puas dengan rekonsiliasi ini kemudian keluar. Apakah mungkin itu sama atau mirip dengan kejadian sekarang itu seperti itu? Ya, kalau kita mau menyamakan mereka dengan kaum Khawarij, tidak. Karena itu terlalu justifikasi yang terlalu. Kita kan sebagai orang yang moderat, kita harus bisa secara proporsional. Tapi kalau umpama mereka dijuluki sebagai neo Khawarij, kira-kira gimana? Bukan Khawarij loh, neo Khawarij. Ya, tapi membawa muatan-muatan paham Khawarij ya. Iya, betul sekali. Karena apa ya? Kalau kita lihat itu karakteristik Khawarij itu kan identik dengan pemberontakan. Pokoknya berontak aja. Kepada pemerintahan yang sah terlebih. Pemerintah begini, mereka mengkritik begini. Kalau sekedar mengkritik sih tidak masalah ya. Karena kita butuh kritik yang konstruktif, yang membangun. Tapi kritik tidak dibarengi dengan pengakuan keberhasilan pemerintah itu tidak pernah diakui, itu kan sama aja yang sangat-sangat menjatuhkan sekali. Saya pernah mencoba ngobrol, artinya di grup WhatsApp lah ya. Walaupun saya belum pernah ketemu orangnya langsung. Saya tanya gitu loh. Oke, sak elek-elek uang itu ono api. Sak api-api uang itu elek. Anggap kalau kamu bilang pemerintah sekarang buruk, minimal ada dong baiknya. Sebutkan kalau kamu bisa menyebutkan baiknya pemerintah misalnya. Kalau yang orang yang tidak suka dengan pemerintah, minimal kan bisa menyebutkan baiknya. Dia bilang jawabannya apa? Baiknya pemerintah itu tidak usah disebutkan karena itu kewajiban pemerintah. Tetapi kamu bisa nyebutkan atau tidak bisa nyebutkan? Atau tidak mau nyebutkan Atau tidak mau nyebutkan? Nah, ada baiknya tapi nggak mau disebut. Atau dia tidak tahu baiknya pemerintah. Atau jangan-jangan pikirannya dipenuhi oleh kebencian, akhirnya rasa benci yang sangat semata besar, pemerintah. akhirnya terbutakan oleh keadaan yang sekarang. Tapi justru saya optimis dengan orang-orang seperti itu, Pak. Artinya apa? Kalau benci itu sudah memuncak, tidak ada lagi yang tersisa kecuali cinta. Iya. Kenapa? Orang berani itu karena ketika orang sudah takut maksimal, Nekat akhirnya apa? Berani. akhirnya. Iya. kira-kira teori seperti itu akan berlaku nggak ya? Oh bisa. Bisa. Kita kan Masa berdoa. bisa gitu? Kita berdoa ya muqallibal Ya, qulub, bisa. ya kan sabit qalbi ala dinika. Wahai yang membolak-balikkan hati, Allah yang membolak-balikkan hati. Oh iya. Tapi kita berdoa mudah-mudahan orang-orang yang tidak setuju dengan rekonsiliasi tetap menjelek-jelekkan bahkan mungkin peristiwa tersebut. Ya mudah-mudahan Allah memberi hidayah. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu mata hatinya, ya kan? Siapa tahu bencinya sudah habis, tidak punya stok. Sisa benci lagi yang ada adalah cinta. Tapi begini kan sih ya. Benci itu kan bersumber dari hati. Ya, Hati itu sesuatu yang unlimited gitu loh. Dalamnya Tidak. lautan, tidak terbatas ya. dalamnya lautan bisa diukur, tapi dalamnya hati siapa? Nah, ini masalah hati ini. Iya kan, kalau kita benci amarah itu dari hati. Begitu. Tapi tetap untuk yang terbaik bagi bangsa kita tetap berharap semoga orang-orang pembenci itu akan segera dibalikkan hatinya oleh Allah. Amin. Menjadi orang-orang yang Amin. Cinta. Ya, yang penuh dengan cinta, yang penuh dengan mahabbah, kasih dan sayang. Nah, berarti kalau kayak gini, kalau saya bisa berpendapat, pertanyaan besar yang ada di dalam diri saya, bahkan ada di diri dua guru saya ini, ketika mereka kemarin bergabung di salah satu kubu, ya anggapnya sudah kita sebutkan aja kubunya Jokowi dan kubunya Prabowo. Sekarang kubunya Prabowo itu sudah ya setidaknya mendukung lah pertemuan ini. Jadi sedikit banyak adem lah ya, Indonesia itu adem. Nah, yang tidak mendukung ini
kan berarti kita tahu sebenarnya, oh sesungguhnya yang mendukung Prabowo secara tulus, yang mendukung Prabowo yang benar-benar maju untuk Indonesia itu kan bisa kelihatan semua sekarang kan? Iya. Ngerti nggak? Bisa ditangkap Bisa, nggak? bisa. Tak tangkap anunya. Ya. Ngerti. Masuk. Gini. Artinya Mereka ada kelompok-kelompok yang Iya, betul. menunggangi. Iya. Kan tadi sudah saya jelaskan tadi, Penumpang dua gelap. sosok ini adalah nasionalis sejati sebetulnya. Iya, betul. seorang negarawan ya. Hanya saja memang ada yang memanfaatkan emosinya. Emosi waktu kontestasi itu loh. Ya, kemudian ada yang menunggangi dan dibumbu-bumbui dengan kalimat-kalimat wes sembarang karir lah, akhirnya jadilah sedemikian. Tapi yang perlu disadari, beberapa kali statement yang diucapkan kedua sosok ini, beliau mengatakan ini hanya kontestasi, ini hanya masalah politik. Jadi jangan mengorbankan kedaulatan rakyat. Dan hajatannya kita 5 tahun sekali. Ya, betul sekali. Nah, sekarang ini kan kita sudah tadi bahas bermacam-macam lah. Sekarang harapan ke depan untuk orang yang sudah islah, maksudnya orang yang sudah mendukung pertemuan mereka sama orang yang tidak seneng sama islahnya mereka, apa harapannya dari Kang Alim sama Kang Jihan? Kalau saya pesan kepada dulur-dulur semuanya, jangan pernah mendengarkan orang yang tidak mau mengakui atau tidak mau melihat sebuah perdamaian. Karena Allah sendiri menyuruh kita untuk berdamai. Ya, innamal mu'minu ikhwan faslihu bainal akhwat. Itu perintahnya Gusti Allah, dan perintah setan itu apa? Memecahkan mereka. Jadi jangan sekali-kali dulur semuanya mengikuti orang-orang yang mengajak pada perpecahan. Ikutlah golongan yang besar, masuk ke dalam golongan yang besar. Ini ada dua kelompok sudah menjadi, istilahnya sudah katakanlah menjadi satu lingkaran, satu gerbong. Jangan sampai dulur-dulur semua keluar dari lingkaran ini, sehingga dulur semua nanti bisa saja masuk dalam lingkaran syaitan. Ini naudzubillah summa ya, semoga tidak ada yang seperti ini, dan yang pembenci tadi semoga dibukakan pintu hatinya oleh Allah, melihat sesuatu dengan tulus, dengan kacamata, bukan dengan kebencian. Mungkin seperti itu. Buat Kang Jihan sendiri harapan untuk mereka entah Kalau yang mendukung rekonsiliasi harapan saya maupun sih tidak. sederhana ya. Subscribe itu gratis. Subscribe itu gratis. Tapi saya nggak minta subscribe, cuma saya ngasih tahu subscribe itu Gratis. ya kan? Subscribe itu gratis. Tanda lonceng gratis juga. Setuju atau tidak rekonsiliasi? Yang penting subscribe. Enggak gini, karena kalau yang gratis saja subscribe aja enggak, gitu kan? Enggak mau. Apalagi yang harus berkorban gitu ya. Iya, artinya begini. Ketika di video lalu di channelnya Kang Alim kita kan saya sudah ngajarkan ngopi. Nah, entah ini sudah terlaksana belum ngopinya ya, masih digodok kopinya ya, atau di dispenser dinyalakan. Tetapi yang menjadi harapan kita semua adalah bahwa seluruh elemen bangsa ini saling mencintai. Semuanya adalah yang ada persatuan dan kesatuan, tidak ada lagi terpecah belah. Dengan cara kita tetapkan Hari Kopi Nasional. Nah, ini kan semuanya sudah sama di hadapan kopi, semuanya sama. Ya. Tidak ada. Kalau masih ada yang berbeda, ada lagi satu Kang Jihan, Kang Alim. Ini kopi, ini susu, ya kan? Ini berbeda nih mereka. Ya. Tapi ketika kopi dan susu jadikan satu, akan akan menjadi kopi susu yang enak untuk dinikmati. Enggak juga, malah bingung. Itu apa ya, kontradiksi. Kopinya ngajak melek, susunya Masih di bawah umur, masih di bawah umur. Iya. Oke. Oke, teman-teman semua, itu tadi perbincangan kita tentang kondisi terkini di negara kita. Kita berharap mudah-mudahan Indonesia tetap baik, Amin. lebih maju. Amin. Ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen, nyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru di channel ini. Terima kasih. Dan sampai ketemu di channel berikutnya.